Pemungutan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya dijadwalkan pada 19 April 2025. Hal ini akan menjadi ajang pertarungan sengit bagi 3 pasangan calon di Pilkada 2024 untuk tanding ulang. Dengan waktu yang hanya sekitar 30 hari lagi, masing-masing pasangan calon dituntut kreatif, efektif dan strategik dalam upaya meraih suara maksimal. Pengamat politik dari Universitas Islam Kiai Haji Ruhiyat Cipasung, Dr. Maulana Jannah mengatakan, pasangan calon harus mengatur strategi efektif untuk menggayat kembali suara pemilih. Di tengah kondisi politik yang kompleks dan partisipasi publik cenderung menurun. Kalau metode yang dipakai masih sama dengan pilkada serentak kemarin, saya rasa hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan pilkada 2024. Ujar Maulana Jannah menganalisa. Menurut Maulana, PSU ini berpotensi mengalami partisipasi yang lebih rendah jika KPU tidak optimal dalam sosialisasi. Tantangan terbesarnya adalah meyakinkan masyarakat bahwa pemilu ulang ini tetap bernilai dan penting, terutama di tengah kejenuhan politik yang melanda. Berdasarkan kondisi masing-masing pasangan calon, tokoh akademisi ini berpandangan, jika pasangan AI diantani Iip Miftahul Paus, di mana kandidat Z1 menggantikan Haji Ade Sugianto yang sebelumnya unggul di Pilkada ke-2024. AI dipilih untuk mempertahankan basis pemilih Ade dan membangun brand yang kuat. Namun, waktu kampanye yang singkat menjadi tantangan besar untuk memperkenalkan dan menguatkan citra AI di mata publik. Kemudian, pasangan Cecep Nurul yakin Asep Sopari. Sebagai pesaing utama dalam pilkada sebelumnya, pasangan ini memiliki beban besar. Jika gagal memenangkan PSU, kekalahan ganda akan menjadi pukulan berat bagi Cecep Asep. Mereka harus bekerja 2 kali lebih keras untuk menarik suara tambahan, terutama dari basis pemilih yang masih ragu. Keuntungan Cecep Asep, lanjut Maulana, adalah potensi dukungan dari Gerindra, partai dengan kekuatan besar di pusat maupun daerah. Dengan modal politik dan sosial yang lebih ditingkatkan, mereka bisa menarik kepercayaan publik yang sebelumnya mendukung Ade. Sementara pasangan Iwan Saputra Dede Muksid, meskipun tidak terlalu diunggulkan, tetap memiliki peluang. Untuk meningkatkan peluang menang, mereka harus menguatkan modal kapital dan memperkuat jaringan politik. Tantangan besar lainnya adalah momentum PSU yang bertepatan dengan Ramadan dan persiapan Lebaran. Publik saat ini lebih fokus pada kebutuhan ekonomi dan mudik, sehingga perhatian terhadap politik menurun. Situasi ini bisa dimanfaatkan oleh pasangan calon yang mampu mengintegrasikan kampanye mereka dengan momen keagamaan dan tradisi Lebaran. Dengan persaingan yang semakin ketat dan waktu yang semakin singkat, PSU Kabupaten Tasikmalaya 2025 menjadi ajang pertarungan politik yang menarik untuk disaksikan. Siapa yang mampu mengatasi tantangan ini dan keluar sebagai pemenang? Jawabannya akan ditentukan oleh strategi yang mereka terapkan dalam sisa waktu kampanye ini.